Anak Melayu di Tanah Delhi pergi mencuci ke tepi kali. Kalau ditanya siapakah polisi yang sedang di podcast ini, perkenalkan nama saya Bribka Muhammad Hendrawan Bakti. Halo kawan humas, kembali lagi bersama saya Bribtu Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution dalam podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Nah, kawan humas, hari ini kita kedatangan seorang Babin Kamtibmas yang juga menjadi tenaga pengajar nih, Dis. Kira-kira ngajar apa sih ya Bapak Babin ini? Penasaran kan? Langsung saja kita ngobrol dengan Bribka M. Hendrawan Bakti. Halo Bang, ini manggil Bang aja ya? Bang aja ya, biar lebih mudah, lebih gitu. Iya, benar. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Jauh nggak dari tempat abang kemarin nih? Ya sekitar 15 kilo lah. Sana di desa Serotan ya. Desa Serotan? Di mana itu Bang? Serotan itu masuk Kecamatan Percuk Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Namun wilayah hukumnya dia masuk ke Polrestabes Medan. Polsek Percuk Setuan, Polrestabes Medan. Berarti abang sehari-harinya bertugas di di Polsek Percuk Setuan. Iya benar. Lumayan banyak kita ini sama Polsek Percuk ya. Iya, benar sekali. Kita langsung aja ditanya-tanya nih. Jangan mengingatkan beberapa yang terjadi kemarin. Langsung aja kita penasaran nih Bang. Seorang Babin Kamtibmas yang merupakan seorang anggota Polri tapi juga mengajar. Gitu. Kan pasti ini menginspirasi sekali ya. Itu kalau kita boleh tahu nih Bang, sudah berapa lama sih Bang menjadi Babin Kamtibmas? Alhamdulillah sudah 2 tahun, sekitar 2021. Berarti belum terlalu lama ya Bang? Iya, belum terlalu lama. Sebelumnya Bang sebelum jadi Babin apa nih? Bertugas di mana? Saya lama di Samsat Adinegoro, di Samsat pelayanan sih. Oh, iya. Berarti dari lantas ke Babin ini suatu hal yang baru ya kan Bang? Kayak berlainan ya. Tapi judulnya tetap pelayanan. Iya, sama-sama pelayanan masyarakat. Benar. Cuman bedanya mungkin di dalam Babin Kamtibmas ini lebih langsung lagi. terjun ke masyarakat. Kita yang terjun nih, kalau misalnya di Samsat kan masyarakat yang datang ke kita. Tapi kalau di Babin kita langsung ke masyarakat. Datang ke masyarakat gitu. Nah Bang, penasaran nih, sebelumnya di lantas, nah sekarang menjadi seorang Babin Kamtibmas. Bagaimana sih Bang cara untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat tuh? Karena kan tentunya biasanya kita hanya melayani masyarakat di kantor, ini langsung kita datang ke rumah-rumah deh ya. Pasti yang kita hadapi pun kan beda-beda gitu. Iya benar. Jadi awalnya kemarin ditugaskan ke Babin Kamtibmas, saya pun bingung gitu. Apa sih tugas Babin ini? Ternyata ketika masuk ke sana saya memang aktif, jadi saya katakan sama Pak Kades dan Kadus, bantu saya, apapun semua masalah yang ada di desa ini, insya Allah saya siap 1 kali 24 jam. Jadi awalnya menjalin kedekatan, pas tengah malam Kadus tuh nelpon ada masalah, dan saya datang bener jam 2. Nah jadi sehingga setiap hari saya lakukan itu, dan mereka mulai jumpa chemistry-nya terhadap Babin Kamtibmas yang aktif. Jadi mereka senang, dan sejak saat itu selalu terlibat bareng bersama masyarakat kampung, masyarakat desa. Gitu. Jam 2 pagi dipanggil. Ya. Jadi Babin Kamtibmas tuh 24 jam on call ya Bang? Nggak boleh mati handphone itu. Jadi banyak masalah di desa itu ya memang harus kita handle. Jadi para pimpinan desa itu seperti Kadus kan, kepala dusunnya kalau pemimpin wilayah itu. Jadi mereka butuh bimbingan dan arahan dari seorang polisi, maka kita hadir. Seperti misalnya ada maling, maling ini mau diapakan, kita arahkan, malingnya ada nggak barang buktinya, tersangkanya, korbannya, jangan sampai dipukulin. Nah, sebentar kita hadir, baru kita bawa ke polsek. Kehadiran polisi sendiri di masyarakat itu memang apa ya, kalau bisa dibilang itu untuk mencegah hal-hal yang seperti itu gitu ya? Iya benar. Karena kan kita nggak bisa main hakim sendiri, masyarakat itu nggak boleh main hakim sendiri, dan adanya polisi memang setelah sejauh ini memang Babin Kamtibmas yang paling ini karena pekerjaannya ini kelihatannya itu kayak sepele, tapi sebenarnya itu sangat dibutuhkan ya kan, benar kan Bang? Saya setuju itu, karena saya merasa sejak kita turun ke masyarakat, bahkan kita seperti seorang yang sangat dihargai di sana. Omongan kita itu didengarkan masyarakat, tapi dengan catatan kita
aktif. Segala kegiatan mulai dari gotong royong, keagamaan, orang meninggal, bahkan kita kalau pesta di Punjung itu, kalau di Jawa itu di Iya, benar-benar iya. Itu paling nikmat kali ini. Jadi beda nih Mbak dengan undangan. Kalau undangan kita diundang, kita kunjungan. Itu beda nih, rasa nasinya tuh beda, kayak ada doa-doanya gitu ya Bang ya. Bahkan acara kenduri kita, saya ikut. Kayak kemarin penabalan nama saya ikut. Bahkan orang lamaran saya juga diajak ikut ngantar lamaran, nikahan. Jadi betul ini kayak macam keluarga sendiri ya Bang, yang keluarga ya. Saya punya niat di suatu saat nanti setelah pensiun anak-anak saya itu dikenal orang bahwasanya oh ini anaknya mantan babin kita gitu. Dan saya selalu bawa keluarga. Anak-anak pun pasti bangga, bapak saya banyak nih jasa-jasanya untuk daerah sini, dikenal masyarakat gitu ya kan. Jadi Mbak kemarin saya pakaian preman sama keluarga, banyak yang negur mulai dari orang tua anak-anak, Pak Babin, Om gitu. Jadi anak saya heran, Pak banyak kali kawan papa. Kayak artis, bilang terus. Jadi sebenarnya karena kita sering terjun ke masyarakat dan mereka merasa nyaman sama kita gitu. Kalau kita tidak berbuat ke masyarakat, gimana mereka bisa tahu? Iya, benar. Kita langsung ke ininya kali ya, Nop ya. Penasaran dengan menjadi tenaga pengajar, seorang Polri juga itu awal mulanya bisa menjadi tenaga pengajar gitu, gratis di Dusun 7 Desa Serokan, gimana sih Bang? Jadi kemarin singkat cerita Pak mendiang kepala desa ini almarhum baru meninggal 1 bulan yang lalu. Beliau posting bahwasanya beliau lagi takziah gitu. Jadi saya kejar, rupanya saya telat dan sudah dikemumikan ke Batangkuis. Batangkuis itu kecamatan sebelah. Itu wilayah hukum Polres Deli Serdang. Jadi saya kejar sampai saya tanya karena saya nggak tahu pemakamannya. Saya tanya warga. Kemudian sampai di sana saya jumpa sama kadus dan RT yang sudah saya kenal. Kemudian langsung ke pemakaman. Saya ikut duduk, ikut takziah, mendoakan di situ. Jumpa sama seseorang yang belum saya kenal nih ceritanya. Singkat cerita kami kembali, ada istilah adat Jawa sahur tanah, makan bareng. Habis makan bareng itu ditanya sama beliau yang tadi di sebelah ini, Pak Kadus, ini siapa polisi ini? Jadi dijawab ke Pak Kadusnya, ya ini Pak Babin kita, Pak. Oh, Pak Babinnya belum kenal aja mau ya datang kemari. Ini kalau Pak Babinnya nggak jadi perwira, ini bakalan jadi anggota DPR. Saya terkejut, Pak kok bisa ngomong gitu ya? Orang nggak kenal mau datang ya, berarti memang dicintai masyarakat ini. Gitu awalnya. Kemudian saya lihat situ ada seperti kayak bangunan bekas joglo ya, kandang ayam kalau saya tanya, kandang ayam, kemudian sudah nggak aktif. Nggak aktif. Jadi saya tanya, itu kandang apa nih Pak? Ini sekarang untuk anak-anak belajar. Anak belajar Pak, kalau boleh berkenan, saya boleh nggak gabung ke sana Pak untuk menyemangati anak-anak? Oh, dengan senang hati Pak Babin, kalau memang itu bagus, tujuannya mulia untuk mendekatkan anak-anak, menambah motivasi semangat mereka, saya setuju kayak gitu kata Bapak itu. Berarti awal mula nggak disangka-sangka juga ya? Nggak disangka, bahkan saya nggak nyangka. Jadi karena saya lihat ada ya bangunan daripada nggak dipakai, karena sudah meninggal yang ngurus untuk ternak namanya. Dengan abang di situ juga, sebelum abang menjadi tenaga pengajar ada berapa itu bang muridnya? Muridnya ya paling-paling ada 3-5. Oh hanya sedikit ya. Dan sekarang alhamdulillah udah sampai 20-30. Wow, udah banyak ya berarti ya. Kayak 30 anak yang harus diajari lah ibaratnya gitu setiap. Itu setiap hari nggak sih bang? Dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Sudah sholat zuhur sampai sebelum asar. Nah untuk anak-anaknya sendiri ini anak-anak usia berapa aja sih bang yang di sana? Kebetulan di sana ada yang dari 3-4 tahun, dari PAUD ya istilahnya, sampai TK dan sampai kelas 6 SD. Oh kelas 6 SD ya. Oh kalau udah kelas 6 SD berarti mereka dari sekolah itu bawa PR ya? Ada yang bawa PR, ya benar. Tolong ngajarin ini bahkan les gratis ya. Kayak gitu lah ya. Benar-benar. Karena bagus juga karena daripada belajar sendiri nggak ada yang mungkin menuntun lah ibaratnya. Tuanya juga bisa dari sekolah itu gitu. Ini kok maksudnya inovatif sih bang, maksudnya di sana nggak semua daerah juga punya sekolah seperti ini kan, dan babinnya juga nggak semua babin juga yang mengajar anak-anak seperti ini gitu. Nah untuk tenaga pengajarnya ada berapa orang bang? Kebetulan ada tenaga yang tetap namanya Bunda Leni di sana. Jadi beliau yang sekiranya saya tidak bisa hadir karena terbentur tugas lain pengamanan,
Nah, jadi saya ada Bunda Leni yang backup. Ada yang backup ya. Nah, Bang di situ ngajar apa aja sih, Bang? Mulai dari matematika dasar, bahasa Indonesia, kadang ya sekali-sekali kami menggambar, menulis, bernyanyi juga. Mencakup semuanya. Semua diajarin. Gitu. Bahkan saya juga yang saya ajarkan itu bukan hanya sekedar ilmu, tetapi ada motivasi dan etika. Benar. Dan kedekatan terhadap masyarakat sama anak-anak itu penting menurut saya. Tadinya mereka takut, nangis, tapi sekarang insya Allah saya yakin kan kalau polisi datang siapa saja ke sana pasti mereka langsung menggendong dan menggelayut, seolah-olah memang polisi itu ya sudah seperti teman mereka. Jadi anak-anak juga nggak ada yang takut dengan polisi ya kan? Sejak ada sekolah gitu ya. Iya, benar. Orang tua pun mungkin tenang juga karena anak-anaknya nggak bermain yang di luar-luar, tapi di situ kan dijaga belajar polisi juga sambil gitu bermain. kan. Iya benar sekali. Ibaratnya seperti itu. Nah untuk respon sendiri Bang dari masyarakat ini dengan adanya sekolah ini gimana? Ya setahu saya mereka semakin mengenal Babinnya, kemudian mereka senang dan mereka sering ngobrol terhadap Babin gitu di sela-sela setelah selesai ngantar anaknya sekolah gitu kan. Ya alhamdulillah positif dan mereka mendukung penuh. Nih ibu-ibunya juga ikut datang nggak ke sekolah nungguin? Iya. Biasanya gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ibu-ibunya sambil mungkin dapat ilmu juga ya kan dari situ. Betul. Yang jelas tahu saya mereka senang. Iya pasti sana Iya, kan. senang. Kalau bisa dibilang ini kan ibaratnya pembelajaran bukan hanya ilmu tapi juga kayak Abang bilang tadi pendekatan, etika juga pun selain ke anak-anaknya, ke orang tuanya pun apakah ada masalah gitu bisa sharing gitu kan di situ gitu Bang. Nah, untuk sampai sekarang ini Bang 2 tahun nih menjadi Babin Kamtipmas nih Bang. Udah ada belum sih Bang prestasi yang sudah diraih selama menjadi Babin Kamtipmas? Alhamdulillah 3 bulan pertama saya berdinas jadi Babin, saya memenangkan bukan lomba sih, saya mendapat hadiah dari Kapolres, penghargaan berupa menyelesaikan problem solving terbanyak. Problem solving terbanyak Bang. Iya benar, sekota Medan. Wah. Dalam tempo 3 bulan. Problemnya apa aja kira-kira Bang yang berhasil Wah, saya? banyak sekali, mulai dari kasus penganiayaan, kasus pencurian, bahkan pernah saya jam 4 subuh dari telepon orang ada maling ketangkap, itu kita selesaikan, ada maling AP, jambret, ya bermacam problem yang ada di desa. Karena perlu kita ketahui di desa itu sekitar 40.000 penduduk. Banyak. 40.000 penduduk dengan babinnya cuma satu orang. Bahkan kemarin itu saya sempat memegang 2 babin, 2 desa. 2 desa? Iya, 70.000 penduduk. Ini memang sepertinya harus dibutuhkan babin semakin banyak lagi Ya, ya kan iya. Bang ya? Oh no. Mungkin kedepannya bisa kedepannya. Nah, ada nih, aku jadi ingat salah satu komentar netizen nih di akun Instagram kita bilang kalau misalnya bolehlah di setiap desa itu ada polisinya. Nah ini nih kita mau kasih tahu konten Mas. Dan berjaga 24 jam. 24 jam on call pun Ya, mungkin benar, tuh. gimana ya? Bayangkan aja 40.000 Satu babin harus Sekitar menghandle 500 hektar. 500 hektar Luas, wilayah, iya. luas wilayah dan 40.000 orang. berbagai macam problematika Ya, yang ada. betul. Ibaratkan kita permasalahan kita sendiri juga ada maksudnya di keluarga, kita juga harus mengurusi masalah Iya, di masyarakat. Enggak Jam 4 segampang pagi itu lagi, juga. bayangin, Iya, jam 4 benar. pagi lagi anak-anaknya tidur itu. Iya, jadi ya kalau Iya kan Bang? ya benar. Iya kan? Jadi kalau keluarga itu, Bang kok sibuk kali sih? Ya memang ya papa ini harus mau tampil beda gitu, menunjukkan memang Babin Kamtipmas itu ya harus dicintai masyarakat gitu. Kalau cuma datang foto ya bukan tipikal kita gitu. Nggak mau juga seperti itu. Pengen menciptakan suatu kesan yang mendalam nanti. Problem solving terbanyak sekota Iya. Medan. Ya itu yang Itu pertama. masih 3 bulan. Itu masih pertama. Oke. Ada apa lagi Ada Bang? lagi kemarin lomba HUT Bayangkara, saya juara 2 pos kamling. Wow. Sekota Medan juga nih. Nah, juara 2 pos kamling. Kemudian juara 1 dai Babin Kamtipmas. Oh, apa ini? Yang kemarin diadakan di Mas itu ya Bang? Iya benar. Ya ampun, luar biasa. Kemudian juara 1 video konten kreator polisi inovasi bersama video jurnalis
Kompas TV. Pada saat itu Bang Peri Irawan, beliau yang ikut lomba tapi saya aktornya. Inilah dia yang juara satu Bang. Iya, kita juga juara ya dong. Iya. Beneran kan? Benar. Dan yang satu lagi ya langsung dari Kapolres ya yang ini polisi inovasi mendirikan sekolah Babin Kamtibmas menjadi tenaga pengajar secara gratis. Jadi kemarin saya ada 4 piagam penghargaan yang saya terima di tahun ini. Banyak dipegang tuh ya. 4. Alhamdulillah. Semoga kedepannya semakin banyak lagi dan semakin semangat ya Bang untuk berinovasi. Nah berarti Bang dari yang Abang sampaikan tadi, Bapak Kapolres juga memberikan penghargaan ya. Berarti dukungan dari Bapak Kapolres itu berarti begitu besar ya sama Abang ya? Mulai dari Pak Kapolsek, bahkan saya bersyukur terhadap staf-staf Binmas yang ada di Polrestabes seperti Dr. Amin. Beliau yang selalu menyupport Bang buat kegiatan yang positif gitu. Termasuk ada Mbak Hilda, ada Mas Muji. Mereka support semua. Mencari ide untuk membuat yang inovatif itu agak susah juga ya kan Bang, harus sulit ya, kreatif kita tuh harus diasah dan juga kan kita melibatkan masyarakat. Iya ya, jadi agar masyarakat juga kita mau pun ikut nggak bisa sendiri Mbak, kita harus memang butuh bantuan dari masyarakat, dari kepala desa, dari pimpinan kita, Kapolsek gitu. Kalau kita punya kemauan tapi tidak didukung juga saya rasa berat. Jadi kayak yang tadi netizen tadi bisa kita jawab nih. Iya, bisa, sebenarnya kalau beliau melihat Babin Kamtibmas yang ada di Desa Serotan itu bisa beliau puas mungkin melihatnya. Nah, polisi itu memang sudah terjun langsung nih ke masyarakat gitu. Cuman kan nggak semua terekspos ya. Tidak semua bisa diekspos dan juga nanti kalau diekspos semua dibilang main medsos aja, kerjanya konten aja, gimana dong gitu. Nah ternyata di dalam satu desa itu satu polisi nih, bayangin. Ini contoh nyata ini contoh nyata nih, satu orang Babin Kamtibmas itu melayani 40.000. Ya. Itu yang belum kurang 40.000. Itu belum lagi terdaftar itu Mbak. Ya, banyak penduduk dari Kota Medan. Iya benar. Ya, banyak yang belum terdaftar di KTP. Nah, mereka masih pindah domisili. Iya, benar. Bayangkan, agak speechless ya aku sebenarnya gitu. Dan ya, mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti mudah-mudahan ke depan itu jangan karena ada satu hal dinilai langsung yang buruk. Masih banyak kita anggota Polri yang melakukan hal-hal positif yang mungkin nggak terekspos aja gitu. Nah ini kan melalui podcast ini kita ekspos. Iya, tontonlah. Jangan lupa ditonton biar kenal sama Bapak Babin. Oke Bang, kita udah bicara soal prestasi nih Bang, terus juga dukungan dari pimpinan gitu yang sudah pasti mendukung gitu Bang. Nah kita masuk ke ranah-ranah yang agak-agak ini nih, minggir dulu nih dari masyarakat nih. Nah sejauh ini ada nggak sih Bang kesulitan lah kita ambil kendala lah kita ambil untuk membagi waktu antara tugas Abang nih, kita tahu Polrestabes Medan, banyak pengamanan ini tuh dengan tugas Abang sebagai Babin mengajar gitu. Ya sebenarnya kalau kita tidak punya tekad kuat, saya rasa ini tidak akan tercapai. Iya benar. Karena tugas di Polrestabes Medan itu sungguh kompleks. Betul. Mulai dari pagi kita sudah harus mengatur lalu lintas, kemudian kita harus pengamanan unjuk rasa, kita di mana lagi harus membagi waktu kepada anak-anak mengajar. Belum lagi dengan keluarga, bahkan malam kita sering diundang. Belum lagi ke masyarakat kita harus ikut irit. Jadi memang niat kita yang kuat dan tekad sehingga nggak bisa ini tercapai. Gitu. Semua diawali sama niat, dukungan keluarga juga ya Bang. Keluarga harus bisa mengerti juga dengan kesibukan ya. Orang tua, anak, istri semua mendukung. Sempet ini nggak sih Bang sama keluarga? Cuman dia tidak marah tapi hanya kesel kenapa lebih banyak waktu di desa gitu. Alhasil saya sekarang pandai, saya bawa anak-anak sama istri main ke sana gitu. Dan mereka sekarang malah senang. Karena kan ibaratnya ke desa bisa banyak hal yang bisa dikenal ya kan Bang. Iya banyak. Apalagi anak-anak bisa banyak mainnya di sana. Juga istri Abang bisa ini kenal juga dengan ibu-ibu di sana. Apa tahu bisa punya grup baru. Grup memasak gitu kan, kita nggak tahu UMKM atau hal lainnya yang bermanfaat gitu Bang. Dan di sini hari ini kita memang senang sekali ya bisa berbincang dengan Abang,
Maksudnya biar masyarakat juga kenal, semakin kenal dan semakin tahu sih tugas Babin Kamtibmas tuh. Babin Kamtibmas itu nggak sepele yang dibayangkan. Iya. Banyak tugas yang harus dikerjakan. 24 jam on call sama masyarakat. Iya. Akan tetap di Babin nggak sih, Bang? Insya Allah saya sangat senang jadi Babin Kamtibmas karena kita awalnya dari masyarakat dan nanti setelah pensiun bakal kembali ke masyarakat. Jadi kalau saya bilang Babin Kamtibmas ini polisi yang dicintai masyarakat dan diharapkan oleh masyarakat bahwasanya hadir ke tengah-tengah masyarakat. Seperti itulah tugas-tugasnya Babin ini. Makanya kita bisa dicintai dan dihargai masyarakat. Kayak kontak WhatsApp Babin itu banyak ya? Iya. Mungkin nomor-nomor nggak tahu angkat dia ya semuanya kan? Iya benar. Ya pasti kalau kita ya kalau ada nomor baru kita masih mikir gitu ini siapa ya? Kalau ini nggak. Kalau abang pasti jangan-jangan warga masyarakat gitu. Iya. Jadi saya tidak pernah berpikir yang negatif, bahkan pada saat kemarin itu yang kembali ke problem solving tadi nih ya. Saya punya pemikiran bagaimana cara menggali masalah menjadi potensi. Nah, potensi itu terdapat di dalam masalah itu. Yang pertama kita bisa kenal orang, baik korban maupun tersangka, kita lakukan perdamaian, tidak ada permusuhan, dan alhamdulillah rezeki nambah. Pasti. Rezeki itu bukan hanya duit. Betul, ya benar. Relasi itu juga. Bahkan di sana Pak Babin di mana ini ada mangga satu kardus dikasih saya. Kayak gitu seneng loh dapatnya gitu kan. Masyarakat tuh ada apa-apa inget kita, ada apa-apa inget kita gitu ya Bang. Malam-malam Pak Babin ini kue ininya udah pada jatuh, ambil dibawain satu karung gitu-gitu di sana. Berkat yang kepuasan berkat itu bukan hanya mengenai soal materi aja. Iya benar. Bisa dicintai, bisa diingat. Itu sih yang paling diingat gitu. Bayangin dia pohon dia loh yang berbuah gitu, yang diingat kita aja gitu ya diingat. Iya benar. Kalau sampai sekarang setiap bulan tuh saya masih dapat kiriman ayam 2 potong. Lumayan deh bukan 2 potong, 2 ekor ayam dikirim gitu. Kalau kadang diantar ke rumah, kadang kalau mereka nggak sempat saya jemput. Ya, alhamdulillah. Kadang saya bawa orang rumah jadi mereka senang. Iya, dan itu memperlihatkan kalau wujud terima kasihnya masyarakat itu tuh seperti itu gitu, selalu mengingat gitu sama kita gitu kan. Itu menjadi kepuasan tersendiri pasti. Hari ini kita mendapat banyak sekali pelajaran pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kalau ternyata dari Babin Kamtibmas itu sendiri bisa sebegitu ada artinya gitu di masyarakat gitu, ada perannya, ada artinya. Kan kita dianggap seperti orang tua, kita dianggap seperti sesepuh, kita jadi teman, kita jadi penasihat hukum mereka. Bahkan ada teman kemarin melihat ini Pak Babinnya udah kalah Pak Camat, katanya. Kenapa? Karena pada saat itu saya bisa minta kue ini, minta mangga, semua dianterin gitu. Jadi omongan kita itu nih didengar sama mereka. Mereka segan dan mereka sayang gitu. Tapi balik lagi bagaimana cara kita mendekat dengan masyarakat. Dan seperti itulah yang akan kembali sama kita. Iya, jadi ada satu pepatah lama yang tetap saya gunakan nih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita kondisikan perilaku kita sama dengan adat istiadat di situ. Kebetulan mereka adat istiadat Jawa, jadi saya gunakan itu. Alhamdulillah dapat lancar. Semoga ke depan semakin lancar gitu, banyak lagi prestasi-prestasi lain gitu. Nah Bang, terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita, closing statement ini mungkin harapan Abang ke depan kepada masyarakat atau rekan-rekan Babin Kamtibmas atau mungkin untuk sekolah mengajar Abang ini boleh disampaikan melalui kamera kita yang sini. Sampaikan apa yang ingin disampaikan. Mungkin mau menyapa anak-anak sekolah juga boleh. Jadi kemarin ini saya kalau memberi penyuluhan ke anak-anak siswa, saya selalu berpantun. Boleh nih, Mbak? Boleh. Iya, boleh di podcast kita. Kita harus belajar juga di dalam berpantun nih. Sebenarnya tadi saya mau berpantun tapi udah keburu opening ya. Iya, benar. Jadi kalau saya misalnya nih rame nih 1.200 siswa, saya udah biasa gitu ya. Nah, saya sering ceramah juga ke masjid. Oh, berarti public speaking-nya juga terasa sendirinya gitu ya, Pak ya?
Jadi memang kebiasaan dari kecil itu sudah sering nampil. Jadi alhamdulillah sudah nggak takut gitu. Oke, Jadi Bang, gini, silakan. nah misalnya nih kita mau ceramah nih. Jadi sebelum kita biasa kan orang langsung pembukaan, kita kasih pantun dulu. Kalau pergi memancing ke Tanjung Selamat, janganlah lupa ajak Pak Camat. Para hadirin sekalian yang terhormat, sambutlah salam saya dengan semangat. Tepuk tangan nih. Beriring balam dengan merbah bersarang di ujung buluh, beriring salam dengan sembah kami jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas menandai kamu. Masih panjang nih sebenarnya. Ini masih panjang nggak? Durasi mungkin Gimana, bisa gimana? kita kru gimana? Aman? Lanjut. Nah, ini kan dijawab nih. Nah, setelah dijawab kemudian dilanjut lagi. Pergi pasar membeli tomat, jangan lupa dengan cabainya. Para hadirin yang telah menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan jadi calon penghuni surgawi. Iya. Jadi Kok bisa ya, Bang? iya, Ada orang yang berpikir untuk buat pantun secepat itu gitu kan. Masih panjang lagi nih pantunnya. buset. Ada? Masih boleh? Oke. Jadi ntar kita kembali lagi dulu ke studio. Iya. Jadi nggak Jadi percaya. kayaknya kita perlu belajar pantun ya setelah habis podcast ya, benar-benar. Terus anak Melayu di tanah Delhi pergi mencuci ke tepi kali. Kalau ditanya siapakah polisi yang sedang di podcast ini, perkenalkan nama saya Bribka Muhammad Hendrawan Bakti. Bisa opening opening bisa ini bisa nggak dibuat opening dulu. Kalau kayak gini yang ngajar ya makanya anak-anak semangat ya kan, Dis. Kalau Nggak ada yang modelan- takut modelan anak-anak kita, iya. Kemudian anak-anak itu makanya tambah semangat ya, sedikit saya berbagi rezeki kepada mereka. Saya ajak mereka jajan, nggak banyak sih, hanya sekedar jajan 1.000-2.000 rupiah, tapi mereka senang. Diingat itu Bang. Kalau Insya masih Allah. anak-anak segitu Iya. kayak gitu masih diingat ini. Jadi kadang saya jadi badut sama mereka. Wow. Bahkan saya, ini ada saya bawa, boleh tunjukin? Boleh apa, atau Bang? mau sampaikan closing statement pakai Kalau saya di desa juga kadang beneran? sama badut, bener ada saya bawa. Jadi saya, nih teman-teman, saya jadi badut nih. Ya ampun. Ini kita mengajarnya kadang gini. Jadi anak-anak nggak takut lagi. Halo. Gitu. Halo Daddy. Saya begitu ngajarnya. Halo. Boleh dilihat. Boleh Bang ke kamera. Halo. Tuh jadi clickbait kita. Adik-adik di Dusun 7 Serotan. Nih jumpa lagi dengan Pak Babinnya. Semoga nanti kalian yang menonton dimanapun berada. Nih perkenalin, saya Babin Kamtipmas Desa Serotan. Saat ini jadi badut nih. Kayak gitu-gitu. Pak. Serius? Beneran? Jadi kalau kita aktif di desa, mereka kenal dan anak-anak dari jauh, Pak Babin, Om. Ini harus pembawaan diri juga loh, Dis, bisa untuk kayak gini. Kalau kita mungkin bukan malu apanya kayak gimana gitu ya, gitu untuk ngomong aja mungkin di depan orang masih gago-gago ya kan. Tapi Pak Babin bawaan dari lahir aja mungkin gampang gitu ngobrol dengan orang nih kayaknya. Kita satu ruangan ini kaget kan? Kaget ya. Jadi ini ada pantun nih buat mbaknya yang tadi. Oh iya, oke. Dengerin nih. Ya. Tadi kan saya perkenalan diri, Iya, ini iya, pantunnya benar, coba. benar. Anak santri pergi mengaji, menuntut ilmu bersama kiai. Mbak Gendis dan Nopri yang ada di podcast ini, saya lihat wajahnya cantik dan berseri-seri. Jadi malu. Kalau pantun boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita saja pembukaan podcast harus pantun. Ya agak bingung. Kalau mungkin Pak Babin gampang secepat itu bikin pantun. Kalau kita mungkin harus berpikir panjang. Sedangkan Susah juga. Aduh. Jadi kita kalau serahkan sama Pak Babin aja. opening, jadi MC, ya saya sudah sering. Wah. Emang multi talent bapaknya banyak. Bisa dari diri bapak ini yang bisa diapain ya. Dan kayaknya menjadi Babin itu Enak, saya nikmati. Iya dinikmati karena sebelumnya kalau bisa dibilang kalau di Samsat itu paling abang datang kantor, kerja kita pelayanan, pulang. Iya. Nah, kebetulan saya kemarin bendahara penerimaan PBB. Ya udah, itu aja. Itu aja gitu. Setiap hari seperti itu kan monoton. bakat-bakatnya terpendam di Iya. Babin Kamtipmas ini keluar semua out of the box. Bisa dibilang titik balik lah Iya, ya. benar, Bisa dibilang benar. seperti itu ya bang. Jadi Keluar kemar- semua ibaratnya. Jadi kemarin ikut sama panitia pembangunan masjid. Jadi saya kasih pantun di jalan-jalan pada ketawa itu mereka itu.
Keren sih, keren banget. Semoga setelah ini ya nanti siapa tahu benar-benar bisa menjadi seorang perwira dari Babin Kamtibmas ini. Semoga lulus SMP, amin. Mudah-mudahan lancar nanti ya Bang. Kalau tahun ini ada kira-kira mau mencoba Bang? Insya Allah saya coba lagi dan tidak boleh patah semangat. Iya, semangat. benar. Jadi sama seperti yang tadi mau saya sampaikan kepada anak-anak. Silakan closing statement nih, boleh belum dari tadi nih. Iya. Jadi harapan saya terhadap anak-anak yang menjadi warga binaan saya, tetap belajar, jangan terlalu banyak bermain, sayangi dan hormati orang tua, termasuk Babin Kamtibmasnya. Mudah-mudahan kelak kalian akan menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, serta suatu saat jadi pemimpin bangsa. Amin. Kemudian untuk warga masyarakat dimanapun Anda berada, perlu Babin Kamtibmas sampaikan, janganlah memperbesar suatu masalah. Baiknya kecilkan masalah yang ada. Jika besar dikecilkan, ingat jangan sombong, karena semua kita akan mati kembali ke tanah. Saya kemarin mencari kotoran hewan untuk pupuk kandang dibuat di rumah saya. Saya sampai sedih. Sebuah kotoran saja bisa menjadi tanah kembali. Apalagi kita bakal dimakan ular. Nah, itu sering saya sampaikan kepada warga yang bermasalah. Jadi agar kita ingat kepada Allah dan tidak boleh sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Betul. Oke. Kemudian untuk tahun politik nih teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan gara-gara satu pasang calon ataupun satu partai terus kita sama tetangga atau sama saudara nih bahkan sampai adu jotos, sampai enggak cakapan, itu jangan. Jangan terprovokasi, jangan mudah terpancing. Apalagi nih ingat zaman sekarang IT. Main sosmed nih, gara-gara itu terakhir kita tersandung masalah, jadi kasus IT-nya masuk, pencemaran nama baik. Jangan mudah terprovokasi. Tentunya mari kita dukung, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024 bersama kami para Polri. Ya, salam presisi. Pesan-pesannya langsung semua diambil semua. Iya. Kelihatan memang Babin Kamtibmasnya ya. Atau Pak Babin mungkin mau jadi host Iya, mau jadi host podcast. Menggeser. Jadi kalau closingnya itu biasa habis ceramah kan, ada lagi pantunnya banyak. Waduh. Jadi pantunnya gini, ikan lele, ikan sepat, jangan bertele-tele, semoga semakin cepat. Ikan gabus, ikan kakap, ya nggak bagus kalau kebanyakan cakap. Iya. Pabrik kecap di titik kuning, banyak bercakap kepala pening. Yang bagus itu ikan kakap, ikan mujair, habis bercakap langsung cah. Benar juga, benar. Ya seperti itulah pembawa. Jadi kan yang mendengar ceramah kita itu happy, senang, nggak yang ngantuk gitu nggak ya Bang? Iya. Oh, apa maksudnya dengar ceramah juga senang, masuk ilmu-ilmu itu ya kan? Speechless sampai sekarang. Semoga semakin banyak babin-babin lainnya. Saya doakan Babin makin banyak yang berkreasi, yang menginspirasi seperti Abang. Sehingga citra kepolisian ini semakin meningkat dan tentunya Polri semakin dicintai oleh warga masyarakat. Bang, terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkesempatan hadir. Terima kasih. Ini kita baru pertama kali melihat babin yang seperti ini juga ya, Dis. Iya, sebelum-sebelumnya kita udah wawancara babin-babin yang lainnya, Bang, tapi inovasi mungkin berbeda-beda. Setiap babin beda-beda ya. Potensi masing-masing. Dan public speakingnya ini yang luar biasa ya. Kita harus banyak belajar nih dari apalagi bikin pantun. Makasih banyak Bang sudah mau hadir. Semoga semakin sukses ke depannya Bang. Iya, kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kita tahu kalian itu. Saya sudah kasih tahu pantun nama. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Burung Nuri burung cendrawasih, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Konhumas, begitulah bincang-bincang kita hari ini di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Kita ketemu lagi di podcast Satya Bakti berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi lainnya. Saya Bribtu Gadis Purba dan saya Bribtu Novena Sution. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas, juga kita ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam presisi.